Tapi suara saya bisa didengar, Ustaz? Nggih, saged jelas Ustaz. Oh, oke. Kita mulai aja ya. Nanti yang terlambat biar gabung aja gitu ya. Nggih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid Bait Al-Quran yang saya hormati, dan juga para santri Bait Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini di tanggal 4 Juni, di tanggal 4 Dzulqa'dah ini kita bisa memulai kembali kajian tafsir kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menganugerahkan kepada kita ilman nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan keluarga kita, anak cucu kita, semuanya ditakdir oleh Allah menjadi generasi yang salih salihah, yaitu keluarga ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih, thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin. Wa nakhussu khususan ila Al-Imam Ahmad As-Sawi wa Al-Imamainil Jalilain Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti wa jami'i masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insyaallah kajian kita masuk pada surah Al-Mutaffifin. Itu artinya jika kita naik terus ke atas sampai di awal juz 30, itu berarti hanya tinggal 5 surat, yaitu surah Al-Infitar, surah At-Takwir, surah Abasa, An-Nazi'at, dan An-Naba. Sehingga kita akan menyelesaikan juz 30 tapi dari surat yang akhir, yang bawah ya, lalu lanjut ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk pada kajian tafsir surah Al-Mutaffifin. Di sini saya akan sekalian tabarukan seperti biasa, akan saya bacakan dari sumbernya, yaitu Tafsirul Jalalain dan menggunakan Hasyiyah As-Sawi, penjelasan atau syarah dari Imam Ahmad As-Sawi. Kita baca dulu surah Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Sadaqallahul azim. Ini saya baca baru sampai ayat ke-17 karena menyesuaikan dengan penggalan pembahasan yang ada dalam surah Al-Mutaffifin. Insyaallah hari ini kita sampai ayat ke-17. Mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ke depan bisa menyelesaikan 17 ayat dari surah Al-Mutaffifin ini. Nanti untuk ayat berikutnya seperti biasa kita lanjutkan di episode yang akan datang insyaallah. Para santri bait Al-Quran, para asatid dan ustadzat rahimakumullah. Ini surah Al-Mutaffifin ini seperti biasa sebelum saya masuk ke surah yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan munasabah bainas suratain, yaitu korelasi atau keterkaitan antara surah Al-Mutaffifin ini dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya yaitu Al-Infitar, Idzas sama'u fatarat yang belum kita bahas. Adapun surat setelahnya adalah yang sudah kita bahas yaitu surah Al-Insyiqaq, Idzas sama'u insyaqqat. Ini yang sudah kita bahas pada episode insyaallah sebelum Ramadan kemarin ya. Yang pertama terkait dengan munasabah dengan surat yang sebelumnya. Ini adalah kalau kita lihat di akhir surah Al-Infitar, Allah menyatakan firman-Nya, Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yang artinya adalah, yang mana kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, thumma ma adraka ma yaumuddin, ya, lalu dijelaskan apa itu yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah, yaitu hari ketika seseorang itu tidak berdaya untuk orang lain sedikit pun. Artinya orang yang punya kekuasaan sehebat apapun itu mau menolong yang lain tidak bisa. Ya, nanti di Abasa juga dijelaskan yauma yafirlul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi dan seterusnya itu. Jadi enggak berdaya. Jangankan untuk orang lain, mikiri diri sendiri itu sudah enggak mampu, sudah sibuk, ya. Nah, lalu ini mengingatkan di akhir Al-Infitar ini Allah mengingatkan hari akhir atau yaumuddin, yang mana nanti ada hari pembalasan yang di situ orang sehebat apapun enggak punya daya untuk dirinya, bahkan juga untuk orang lain. Lalu di surah berikutnya, di Al-Mutaffifin, ini di awal Allah menunjukkan kecaman terhadap orang-orang yang melakukan kecurangan. Nah, kecurangan itu dalam hal apa? Dalam konteks ini, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini nanti akan kita bahas. Lalu yang kedua, keterkaitan dua surat ini sama-sama menjelaskan tentang hari kiamat. Jadi ada yaumuddin, nanti juga ada dalam surah Al-Mutaffifin itu
terkait dengan alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim dan seterusnya itu. Lalu yang ketiga, di dalam surah Al-Infitar, para hadirin dan hadirat, musyahidin musyahidat, okay? Kalau dalam surah Al-Infitar, Allah menyebutkan ada malaikat yang tugasnya mencatat amal kita sebagai manusia. Wa inna 'alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Ini. Jadi menjelaskan bahwa ada makhluk Allah yang namanya malaikat, itu yang bertugas menjaga kita. Kiraman katibin, tidak hanya menjaga tapi mencatat amal yang kita lakukan. Ya. Ya'lamuna ma taf'alun. Jadi malaikat itu karena sudah diberi tugas oleh Allah untuk mencatat semua amal yang kita lakukan, maka malaikat itu mengontrol kita, mengawasi kita sehingga tahu gerak-gerik kita, tahu pekerjaan kita. Lah di surat Al-Mutaffifin itu menyebutkan pekerjaannya. Jadi yang ditulis itu apa? Jadi kalau tadi kan baru dari sisi malaikatnya yang mencatat. Kalau ini di Al-Mutaffifin itu dari sisi apa yang ditulis. Makanya nanti ada ayat itu kalau kita lihat dalam Al-Mutaffifin ada kitabum marqum. Baik fujjar maupun al-abror, orang yang baik, itu semua adalah kitabum marqum. Jadi kitab yang memang tertulis, yang ditulis, yang sudah dan tandanya masing-masing. Nah, baik sih. Lalu kemudian berada di ada sijin, satunya iliyin. Kalau al-abror ya iliyin. Lalu yang keempat, munasabahnya adalah ini sama-sama bicara tentang orang baik dan orang durhaka atau orang dujana. Serta ditunjukkan tempat kembalinya masing-masing kelak di akhirat dan mendapatkan balasan seperti apa. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Mutaffifin ini. Para asatid, para santri Bait Al-Quran rahimakumullah. Di dalam tafsirul Jalalain ini surah Al-Mutaffifin, kalau Imam Jalaluddin Al-Mahalli ya, itu menuliskan bahwa surah ini Makkiyah. Ternyata dijelaskan oleh Imam As-Sawi, surat ini ada beberapa perbedaan pendapat di antara sahabat, di antara para ulama juga. Karena berdasar riwayat masing-masing. Ya. Ada 4 pendapat yang menyatakan. Yang pertama mengatakan bahwa surah ini termasuk kategori Makkiyah. Berarti dia turun sebelum hijrah. Lalu ada pendapat lain, diantaranya yang berpendapat bahwa surah ini Makkiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam tafsirul Jalalain, itu berpegang pada pendapat sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Lalu berpegang pada Ad-Dhahhak dan Muqatil. Jadi Muqatil dalam salah satu pendapatnya. Lalu pendapat kedua, ini menyatakan bahwa surah ini Madaniyah. Ini pendapatnya siapa? Al-Hasan, lalu Abdullah ibnu Abbas, sahabat ya, lalu Ikrimah, lalu Muqatil dalam pendapat yang lain. Jadi Muqatil ini punya 2 versi pendapat. Ada yang satunya mengatakan Makkiyah, ada yang Madaniyah. Nah, ada pendapat ketiga yang mengatakan bahwa surat ini turun baina Makkah wal Madinati. Itu antara Makkah dan Madinah. Artinya apa? Ada yang mengatakan surat ini turunnya sudah periode akhir Mekah. Lalu dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat ketika itu di periode awal Madinah. Sehingga inilah yang dikatakan annaha nuzilat baina Makkah wal Madinah. Ini pendapat yang ketiga. Lalu pendapat yang keempat, nah ini mengatakan semua ayat-ayat yang dalam Al-Mutaffifin itu Madaniyah. Kecuali firman Allah yang dimulai dari ayat ke-29 sampai 36, yang itu mulai dari ayat innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhhakun sampai ayat ke-36, yaitu hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, karena memiliki sababun nuzul terkait dengan orang-orang kafir Quraisy Makkah. Nanti kita jelaskan ketika sudah membahas ayat tersebut. Nah, di antara pendapat-pendapat ini yang paling kuat itu memang pendapat yang
yang terakhir itu yang banyak dipegangi para ulama. Mengapa kok ayat pertama ini dikatakan madaniyah? Karena ayat ini berbicara mengenai hubungan atau interaksi atau muamalah antar manusia. Sementara kalau ayat yang makkiyah itu biasanya bicara mengenai ketauhidan, keesaan Allah. Lah ini kan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ini sudah bicara mengenai hubungan atau muamalah antar manusia, terutama dalam transaksi bisnis atau bisa jadi bisa jadi maknanya juga transaksi yang lain. Lah ini oleh Imam Ahmad As-Sawi itu dijelaskan di sini ada riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa lamma qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kanu min akhbathin nasi kailan. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke kota Madinah ketika beliau hijrah, itu ke penduduk Madinah itu punya kebiasaan itu mereka itu orang-orang yang melakukan kecurangan, bahkan yang paling curang. Yaitu dengan cara apa? Mengurangi ukuran, mengurangi timbangan. Ya, jadi takarannya dikurangi. Ini dalam konteks jual beli, dalam konteks transaksi bisnis. Lalu kemudian ketika turun ayat ini, Rasulullah menyampaikan, maka di sini kemudian fa'ahsanul kaila ba'da dzalik. Kemudian mereka masyarakat Madinah, ya, terutama apalagi yang sudah menyatakan keimanannya kepada Allah, maka mereka ini memperbagus takaran. Artinya apa? Ya berbuat adil, tidak melakukan kecurangan. Jadi ini kalau kita bicara mengenai surat ini makkiyah atau madaniyah. Jadi ada beberapa pendapat mengenai hal tersebut. Ini kita masih bicara tentang muqaddimah atau latar belakang sebelum masuk ke dalam penafsiran di ayat yang pertama dari surah Al-Mutaffifin ini. Sekarang kita masuk ke surah Al-Mutaffifin di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Ya. Surat ini sebagaimana disebutkan di ayat pertama itu wailul lil mutaffifin, maka yang masyhur nama surat ini adalah ada yang menyebut Al-Mutaffifin. Ada yang menyebut disebut secara lengkap surat wailul lil mutaffifin. Ada juga nama yang lain satu lagi. Surat ini disebut surat At-Tatfif. Itu dari taffafa yutaffifu tatfifan. Nah, nanti isim fa'ilnya yang menunjukkan pelaku atau subjeknya, orang yang melakukan kecurangan itu mutaffif. Lalu dijamakkan dalam bentuk plural, jamak ya, menjadi mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Nah, wail ini maknanya kalau dalam tafsirul Jalalain itu disebutkan yang pertama kalimatu adzabin. Apa itu kalimatu adzab? Yaitu sebuah ungkapan yang digunakan untuk, biasanya kalau orang Arab itu menggunakan mendoakan jelek bagi orang lain, ya itu dengan ungkapan wail. Contoh, kalau orang Arab itu tidak suka dengan orang lain lalu memunculkan kejengkelan, itu biasanya mengucapkan wailak, celakalah engkau. Nah ini kebiasaannya di orang Arab ketika itu. Tapi wail itu dalam konteks ini itu memang orang Arab biasanya begitu. Jadi isinya menggunakan kalimatu adzabin, itu biasanya orang mendoakan jatuhnya siksa kepada orang lain. Ini dalam Islam sesungguhnya berdoa buruk itu tidak boleh. Tapi ini kebiasaan orang Arab zaman orang Arab dulu. Nah ini awalnya begitu. Nah ketika Al-Quran menggunakan kata wail, maka di sini maknanya ini ancaman akan jatuhnya siksa atau celaka. Jadi dalam konteks ini bukan doa, tapi Al-Quran memberikan ancaman. Wail. Maka orang harus berhati-hati. Contoh dalam surat yang lain kita sudah mengkaji surah Al-Ma'un umpamanya fawailul lil musallin. Nah ini ancaman. Maka celaka ini bisa celaka orang-orang yang
melakukan sholat al-musallin. Tapi yang alladzina hum an sholatihim sahun. Wailul lil mutaffifin. Lah wail itu mengapa kok dalam tradisi Arab mereka kata ini digunakan sebagai kalimatu azab? Karena wail itu ini juga menjadi nama dari wadin fi jahannam. Ada sebuah lembah yang terdalam itu di neraka jahanam. Jadi di neraka itu ada lembah yang luar biasa panasnya ya. Jadi di atas saja panas. Ini apalagi wail itu ini di dasar neraka. Jadi tempatnya curam. Wallahu alam. Ini kan masalah-masalah ghaibiyah. Tapi kita mempercayai bahwa wail itu ada termasuk nama wadin, sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Maka wailul lil mutaffifin ini memiliki makna adalah ancaman celaka bagi orang-orang yang melakukan kecurangan. Mutaffif itu berangkat dari akar kata toffa yang kemudian berderivasi atau istiqaq toffafa yutoffifu. Yang makna asalnya kalau toffa dan toffafa ya itu meloncati, contohnya ini memiliki beberapa makna. Di antaranya kalau kita lihat dalam beberapa kitab tafsir itu mencolot atau meloncati pagar. Jadi kalau sudah ada pagar ya lalu diloncati, padahal pagar itu sesungguhnya bisa dibuka, kok dia malah loncat. Ini dalam bahasa Arab disebut toffa atau toffafa. Ya. Lalu toffa itu juga maknanya bisa kalau kita ini punya gelas lalu mau nyuguhi tamu. Gelas ini hanya kita isi separuh, tidak penuh. Nah ini tidak wajar. Mestinya kalau menghormat kepada tamu, nyuguhi itu ya gelasnya penuh. Sehingga ada titik temu kalau meloncat pagar dengan mengisi air di dalam gelas yang tidak penuh tadi untuk suguhan kepada tamu. Ini dua-duanya adalah di luar kewajaran. Yang wajar itu mestinya ya pagar tidak diloncati, tapi dibuka biasa dilewati. Yang wajar itu mestinya kalau nyuguhi itu ya yang pantas lah. Ya, cengkir atau gelas tapi penuh. Karena kalau hanya isinya sedikit ini nanti dikira sisa. Itu dalam bahasa Arab, orang Arab juga bisa menggunakan akar kata mutaffif bagi orang yang mengisi air tapi tidak penuh. Atau bisa jadi toffa yang kemudian tofif ini memiliki makna yang remeh atau sesuatu yang remeh. Sehingga kenapa kok al-mutaffifin, orang-orang yang melakukan kecurangan itu dianggap orang yang melakukan sesuatu yang remeh. Pertama sudut pandangnya begini. Boleh jadi orang yang melakukan kecurangan itu kadang pertama menganggap remeh. Nun sewu, orang jualan di pasar, ya, timbangannya antara timbel dengan tempat nimbang barangnya itu di timbelnya ini atau di tempat barangnya itu diperberat sedikit sehingga kalaupun diisi beras atau gula maka yang sehingga muncul timbangan 1 kilo itu sesungguhnya beras atau gula itu tidak sampai 1 kilo. Nah itu kadang orang melakukan begitu tuh merasa alah wong ini tok ae titik ae, padahal titik ae itu tambah ini berbahaya. Karena dosa yang besar semakin membesar itu seringkali dimulai dari meremehkan hal-hal yang kecil. Nah, jadi begitu. Ini dari tofif itu. Lalu dijelaskan dalam konteks ini yang menarik, ini yang luar biasa. Bahwa sesungguhnya agama Islam itu, kalau periode Mekah itu kan mengajarkan ketauhidan. Kekokohan dari sisi akidah. Dalam konteks ini, agama kita mengajarkan kepada kita bahwa beragama itu tidak melulu hanya soal beribadah. Tapi muamalah itu juga diperhatikan. Jadi muamalah dengan sesama makhluk itu yang benar itu seperti apa, itu diperhatikan betul. Contohnya ketika Allah menurunkan ayat ini, wailul lil mutaffifin, itu dicela betul itu orang yang melakukan kecurangan. Yang kemudian disebutkan alladzina idza talu 'alan nas, kan 'alan nas. Ini berarti keterkaitannya adalah interaksi dengan manusia. Kalau melakukan kecurangan berarti dia tidak berbuat adil, ini termasuk berbuat zalim karena lawannya adil itu zalim.
Berarti dia dosa kepada sesama manusia sekaligus dosa kepada Allah. Yang mana Allah baru akan mengampuni dosa makhluk, dosa manusia kalau terkait dengan hakul al-adami, hakul adam ya, hakul adami. Itu kalau dua orang ini sudah saling memaafkan. Kalau tidak ya enggak. Tapi kalau terkait dengan haknya Allah, maka kita bertaubat, mohon ampun, insya Allah diampuni. Ya. Tapi yang enggak boleh kan ngeremehkan dosa, gampang. Jangan begitu. Ini harus diperhatikan betul. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun. Yang maknanya adalah dijelaskan di ayat kedua, siapa al-mutaffifin itu? Alladzina, yaitu orang-orang idza talu 'alan nas yastaufun. Yang apabila orang-orang tersebut menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, bahkan minta disempurnakan, bahkan minta dilebihkan. Jadi begini, kalau dia beli, dia minta takarannya harus pas atau kalau bisa diimbui. Tapi kalau dia yang jual, nah ini lanjutannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini ciri-cirinya ini. Ciri-cirinya al-mutaffifin. Yang ayat ketiga, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, apa yang dilakukan? Mereka mengurangi timbangan itu. Berarti yang pertama, alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun, itu terkait dengan haknya dia. Kalau wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, terkait kewajibannya dia yang menjadi hak orang lain. Para santri Bait Al-Qur'an, para asatid, kalau ini kita kontekstualisasikan, ini sesungguhnya memang ayat ini bicara mengenai takaran dan timbangan. Tapi ini bisa kita terapkan dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Contoh, kalau ada orang yang kalau haknya terkurangi sedikit, dia protesnya minta ampun. Tapi dia lupa ternyata kewajibannya belum dipenuhi. Nah itu. Ada nggak orang yang model begitu? Ada. Jadi kewajiban dilakukan asal-asalan, tapi kalau urusan hak itu dituntut sampai sedemikian rupa. Kalau bisa dilebihi. Kalau haknya yang seharusnya dia terima kok kelebihan, dia tidak bilang kemana-mana. Alhamdulillah, wes lebih. Padahal boleh jadi menzolimi hak orang lain. Ini termasuk al-mutaffifin, na'udzubillah. Kalau dia menjual sesuatu, bukan dalam bentuk takaran, bukan dalam bentuk timbangan. Umpama menjual barang, sekarang kan musimnya online. Barang-barang yang second, barang-barang yang sudah kita gunakan itu dengan mudah kita bisa jual di marketplace umpamanya. Umpama ada satu cacat di barang itu. Tapi cacat itu secara zahir tidak terlihat, tapi ketika kita jual lalu kita tidak menjelaskan dengan tujuan berbuat curang tadi itu. Wah ini, kalau ini saya jelaskan, ini bisa turun harganya ini. Hati-hati, terkena ancaman wailul lil mutaffifin. Karena di ayat yang lain Allah jelas menegaskan di surah Al-Isra umpamanya wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Ya. Wa auful kaila idza kiltum wala tabkhasun nas. Ada. Lalu ada juga dalam surah Ar-Rahman ayat 9, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Nah itu. Kita diperintahkan untuk betul-betul menjunjung tinggi wa aqimul wazna bil qisti, yaitu timbangan itu secara adil. Jadi antara hak dan kewajiban ini seimbang. Wa la tukhsirul mizan, jangan mengurangi timbangan, artinya jangan mengurangi hak lalu kemudian menuntut kewajiban yang lebih. Itu juga bisa difahami seperti itu. Ya. Kalau kita tarik lebih jauh di surah Ar-Ra'd itu, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, Allah menyatakan dalam firman-Nya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang menarik di ayat terakhir itu, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
ingatlah bahwa dengan mengingat Allah itu bisa menjadikan ketenangan hati. Kalau kita memahami tekstual, maka mengingat Allah itu gimana caranya? Bisa ya, mengingat itu zikir. Zikir itu dengan hati yang itu diantarkan oleh lisan. Umpama ada orang ahli zikir la ilaha illallah dan seterusnya, lalu masuk ke dalam hati, itu hati menjadi tenang. Iya, itu betul. Tetapi yang juga penting adalah mengimplementasikan atau mengaplikasikan zikir kita itu dalam segala hal sesuai dengan profesi kita. Kalau yang profesinya pedagang, itu mau ngurangi timbangan, kalau ingat Allah, maka tidak jadi ngurangi. Sehingga hatinya betul-betul tenang, karena dia jujur. Coba kalau tidak jujur. Saya itu pernah dulu, itu beli keripik singkong yang ditimbang itu. Oleh orangnya dimasukkan ke kresek, beli sekian on, lalu dimasukkan ke dalam timbangan itu. Lalu saya iseng-iseng melihat di dalam timbangannya itu. Ternyata di timbangannya itu ada 2 potongan genteng, atau kalau orang Jawa bilang itu kelereng ya. Kelereng bukan kelereng bahasa Indonesia. Nah, kalau kelereng bahasa Indonesia itu kan neker ya. Kereweng ya, bukan kelereng ya, kereweng. Itu cuilan genteng itu dimasukkan di situ. Untuk apa? Agar kalau ditimbang keripik yang enteng itu sudah anjlok begini karena sudah dibantu oleh kereweng tadi itu. Cuilan genteng tadi itu. Ini sudah curang. Loh, itu kelihatannya remeh memang. Makanya mutaffif, orang yang melakukan kecurangan itu kadang meremehkan hal-hal yang begitu. Padahal itu diancam itu dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin. Contoh lain. Umpama ada developer, pengembang. Developer itu buat rumah, mestinya standarnya umpama. Rumah itu standar campurannya untuk cor itu sekian kali sekian banding sekian, kan begitu. Bikin tembok itu dikurangi, semennya dikurangi. Itu kelihatannya remeh sedikit-sedikit, tapi kan kali berapa? Sehingga mestinya rumah itu punya kekuatan sekian puluh tahun, ternyata baru 5 tahun sudah muprul, sudah protol. Ini juga termasuk bisa diancam dengan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Apa contoh lain? Itu kalau begitu itu takut ketahuan, ya maka akan tidak tenang. Makanya tenang itu karena orang jujur. Biasanya kalau proyek yang berbasis menggunakan anggaran negara, yang kemudian ditinjau setelah proses proyek itu selesai, lalu ada yang turun dari BPK atau dari Irjen, Inspektorat atau dari Badan Pemeriksa Keuangan itu dicek itu. Ini ini catnya seberapa, kalau di RAB-nya bagaimana, berapa kali berapa. Nah itu kan ketika dicek, kalau orang tidak jujur melakukan pekerjaannya, maka dia akan takut sehingga tidak tenang. Yang bahaya itu kalau ada orang melakukan kecurangan karena sudah biasa, hatinya tertutup. Itulah nanti dalam penjelasan penafsiran ayat kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nanti kita jelaskan. Itu yang paling bahaya itu kalau orang sudah tidak merasa kalau dia melakukan dosa. Sehingga kecurangan itu dianggap hal yang biasa. Belum lagi jalan-jalan, pembangunan pengaspalan jalan di aspal. Itu mestinya dengan kekuatan tonase sekian, menahan beban sekian, karena ada pengurangan alladzina idza talu dan juga wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun itu. Maka jalan itu tidak bertahan lama. Itu terjadi di negara lain. Kalau di Indonesia enggak, ya. Enggak jauh beda apa enggak beneran, wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan ke depan muncul para kontraktor, para pemborong yang jujur. Ya. Ini kan memang kondisi kita saat ini banyak yang begitu. Padahal Al-Qur'an sudah jelas ini diturunkan 15 abad yang lalu, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mengapa kok mereka itu melakukan yukhsirun ketika menimbang, ketika mengukur, ketika menakar? Kenapa kok mereka menyunat atau mengurangi?
diingatkan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, karena banyak yang tidak menyadari, tidak memiliki kesadaran bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara yang nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ada hari kebangkitan. Jadi hari dibangkitkan setelah manusia mengalami kematian. Makanya di ayat keempat Allah menegaskan, ya, tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Nah, setelah dibangkitkan ngapain? Ya ada pertanggungjawaban. Makanya disebut yaumuddin. Yaumuddin itu hari pembalasan. Tidak dibangkitkan lalu setelah bangun ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, ya nggak mungkin. Di situ ada konsekuensi yang harus diambil. Makanya orang yang melakukan kecurangan ini boleh jadi dia memang tidak menduga, tidak menyangka bahwa nanti ada hari dibangkitkan. Atau boleh jadi dia tahu tapi dia tidak ngereken. Acuh tak acuh, halah yang penting hidup di dunia itu enjoy. Urusan di akhirat ya mben. Kalau gitu ya repot itu. Itu betul-betul nanti celaka di akhirat itu. Wailul lil mutaffifin. Kenapa? Karena ketika orang sudah di akhirat, masuk alam barzakh saja, ya, pintu masuk untuk alam akhirat itu tidak bisa kembali. Selesai sudah, tidak bisa kembali sudah. Yang ada hanyalah penyesalan. Nah, kita lanjutkan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Yang menarik di sini, Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan firman-Nya itu dengan ala yadhunnu. Ya. Kalau secara lughah, secara bahasa, dhanna yadhunnu itu maknanya adalah mengira atau menduga atau menyangka. Yang dhon itu derajatnya itu tidak sampai pada yakin. Kalau yakin itu sudah 100%. Kalau dhon itu kira-kira 75%. Kalau syak, ragu-ragu, iya enggak, itu 50%. Yaitu derajatnya, ukurannya, persentasenya. Para mufassirin menjelaskan kalau orang-orang mukmin yang diharapkan sesungguhnya dhon itu harus sampai pada tingkat yakin. Nek ana wong sing sudah beriman, ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Jadi paling tidak dhon yang mengarah ke yakin sampai yakin ini harus muncul. Kalau itu muncul sehingga dia merasa bahwa pekerjaan yang dia lakukan akan ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat, maka dia tidak akan melakukan kecurangan. Karena dhonnya saja tidak muncul, maka boleh jadi melakukan kecurangan. Naudzubillah. Ya. Ini makanya Allah mengingatkan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Lah, setelah dibangkitkan lalu ngapain? Ya, mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada suatu hari yang agung, pada suatu hari yang besar. Kenapa kok disebut yaum azim, liyaumin azim? Karena hari tersebut adalah yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yaitu pada hari ketika semua orang, ya orang yang dibangkitkan tadi dari alam barzakh, dari kubur tadi, ya, itu semua orang yang dibangkitkan itu akan menghadap kepada Allah yang disifati sini Rabbil Alamin. Yauma yaqumun nas li Rabbil Alamin. Jadi menghadap zat yang maha kuasa, yang luar biasa, itu hari tersebut disebut dengan yaumun azim, liyaumin azim. Sekarang kita cari atau kita ambil sebuah analogi sedikit saja. Kalau panjenengan tiba-tiba bait Al-Quran ini, umpama direktur bait Al-Quran, mudir bait Al-Quran Ustadz Mukhlisin, diundang oleh Presiden RI, mendapatkan penghargaan sebagai lembaga tahfidz terbaik se-Indonesia, umpama loh, mudah-mudahan jadi doa. Jadi dari sisi manajemennya, pengelolaannya, SDM-nya ini luar biasa. Santri-santrinya semangat-semangat. Lalu setelah dinilai, mendapatkan penghargaan. Nah, Ustadz Lisin ketika diundang oleh Pak Jokowi yang sekarang jadi presiden, maka hari tersebut merupakan hari bersejarah bagi bait Al-Quran. Itu baru presiden yang undang. Nah ini
menghadap Rabbil Alamin, itu hari tersebut disebut dengan Yaumin Azim. Tinggal nanti implikasinya, dampaknya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, maka di situ dia betul-betul merasa hina di hadapan Allah dan dia mendapatkan siksa yang dahsyat, yang azim. Siksa yang dahsyat dari yang maha agung, yaitu Allah. Siksanya ya tidak biasa-biasa. Siksa yang tidak pernah ada di muka bumi ini. Kalau orang yang dapat anugerah, maka anugerah itu anugerah yang luar biasa. Karena yang beri anugerah itu adalah Rabbil Alamin. Sehingga hari tersebut disebut dengan Yaumin Azim, liyaumin azim. Mengapa kok manusia ini menghadap kepada Allah untuk apa? Tanggung jawab, yaitu mempertanggungjawabkan amal yang dia lakukan selama dia hidup di dunia. Lah di sinilah mufassirin kemudian menemukan satu pesan secara implisit, secara tersirat. Mengapa kok di situ disebutkan yaqumun nas, kok harus berdiri? Maka berdiri itu adalah sebuah penghormatan kepada Allah. Li Rabbil Alamin. Ini yang kemudian di breakdown itu apa ya? Kita ambil ya, walaupun penghormatan kepada sesama makhluk itu tentunya beda dengan penghormatan kepada Allah, jelas beda. Karena Allah mukhalafatul lil hawadits. Maka kalau kita ambil contoh dalam melakukan aktivitas kita, umpama kita ini sedang ada acara, lalu ada orang yang dalam status itu mulia di hadapan manusia, umpama pejabat, bisa bupati, bisa gubernur. Biasanya apa yang terjadi? Orang-orang sudah duduk, bahkan ada yang sudah makan jajan, sudah minum. Ketika gubernur atau presiden memasuki ruang acara atau arena upacara atau ruang acara ya, maka biasanya kata MC gimana? Hadirin dimohon berdiri lah untuk memberi penghormatan. Termasuk ketika kita di acara-acara resmi, umpama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita berdiri, itu untuk memberikan penghormatan bahwa kita menghormati negara ini. Nah, lagu Indonesia Raya itu sebagai lagu kebangsaan. Maka kita hormati, nyanyinya sambil berdiri. Kalau tidak menghormati itu berarti ya nyanyinya sambil kelesetan, sambil ngantuk-ngantuk. Maka menyanyi Indonesia Raya itu kalau dalam acara resmi itu harus para hadirin dimohon untuk berdiri, kan begitu. Termasuk ketika W.R. Supratman itu menciptakan lagu Indonesia Raya itu ada ungkapan di sanalah aku berdiri, itu di sanalah. Padahal kalau orang dilihat secara zahir, kita ini kan berada di Indonesia. Kenapa kok menggunakan di sanalah? Kok jauh? Kok isim isyarahnya itu menggunakan lil ba'id untuk menunjukkan jauh? Ternyata rahasianya adalah apa? Untuk sebuah penghormatan, keagungan, sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung itu diibaratkan menggunakan ghaib, di sana jauh, di sana tempat lahir beta, termasuk dalam lagu Indonesia Pusaka itu gitu ya. Nah, Al-Quran juga menggunakan itu kan, kalau kita lihat dzalikal kitab la raiba fi. Nah, itu sebuah bentuk pengagungan. Tapi yang menarik para santri bait Al-Quran, ungkapan di Al-Quran itu ketika Al-Quran menyebutkan Al-Quran dengan ungkapan kitab, maka kitab itu ada yang dzalika, ada yang hadza. Kalau dzalika contohnya tadi itu dzalikal kitab la raiba fi. Kalau hadza wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Itu hadza. Kalau menggunakan Al-Quran menyebutkan kata Al-Quran di dalam Al-Quran, itu pasti semuanya menggunakan hadza. Tidak ada dzalikal Qur'anu, tidak ada. Tapi semuanya hadzal Qur'an. Kalau tidak percaya jangan cek nanti, termasuk para asatid nanti bisa ngecek. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala bani Israil. Ya, itu hadzal Qur'an. Kalau kata guru saya Al-Mukarram Dr. Kiai Ahmad Musta'in Syafi'i, ini kesannya adalah mengapa kok Al-Quran? Al-Quran itu kan kata dasarnya dari qoro'a, itu bacaan yang serius. Maka menggunakan hadza itu menunjukkan isyarat bagi kita. Maka kita jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran, harus hadza, dekat. Dekat itu menggunakan ini, menggunakan inna hadzal Quran. Ya, itu kesan yang diperoleh oleh para ulama, termasuk para
mufassirin. Ini intermezzo aja. Nah, di sini ketika manusia itu berdiri di hadapan Rabbil Alamin, di hadapan Allah, ya, itu untuk menunjukkan keagungan Allah, menghormati Allah, dan manusia merasa rendah di hadapan Allah. Rendah diri ini. Rendah dan hina. Ya. Lalu Allah ini disifati dengan Rabbil Alamin untuk menunjukkan keagungannya. Jadi Tuhan ini, Allah ini Rabbil Alamin. Ini yang memanage, yang menguasai, yang mengatur semua alam raya. Rabbil Alamin. Baik itu alam malakut, alam malaikat, alam manusia, alam, semua jenis alam. Itu semua Allah yang memanage, Allah yang Rabb, ya, mengatur semua itu. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Nah, sekarang mungkin tadi ada pertanyaan begini. Iya, kalau di ayat ini memang yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Bagaimana dengan ketika ada orang yang mulia, contohnya pejabat atau ulama yang rawuh, lalu kita berdiri menyambut, lalu bersalaman, lalu merangkul, itu kan sebagai bentuk penghormatan. Boleh apa tidak? Maka jawabannya itu ya tergantung motivasinya. Ya. Yang pertama, mayoritas mengatakan itu boleh asalkan niatnya untuk menghormati. Jadi penghormatan terhadap makhluk yang dimuliakan oleh Allah, umpama ada orang yang dititipi ilmu. Ya, itu kan dimuliakan oleh Allah. Maka orang-orang kita, termasuk kita, itu menghormati. Dengan cara berdiri, lalu menundukkan kepala. Ya, itu tergantung nanti ada di beberapa daerah. Nah, kalau di Arab, itu memang kalau ada orang yang mulia datang, itu berdiri disambut, bahkan ada salaman lalu dipeluk juga. Makanya Rasulullah itu dawuh yang dikutip oleh oleh Syekh Wahb Az-Zuhaili, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian untuk menghormati pemimpin kalian. Ya, pemimpin di sini termasuk para pejabat. Tapi yang tidak boleh itu kalau ada orang yang dia menjadi seorang ustadz, ya umpama lo ya. Lalu ketika hadir di suatu majelis, lalu orang-orang tidak ada yang berdiri menyambut dia, lalu dia merasa tersinggung. Ya orang-orang tidak tahu ini siapa saya ini. Saya ini tokoh. Kenapa kok tidak menghormati saya? Itu yang tidak boleh. Yang jadi masalah di situ. Bahaya. Rasulullah dawuh begini, "Man sarrahu an yatamatsala lahun nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Apa terjemah maknanya? Barang siapa yang menginginkan orang lain berdiri untuk menghormati dirinya, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka. Kenapa kok sampai diancam begitu? Berarti ada kesombongan, ada sifat kiber dalam diri orang tersebut. Padahal sifat kiberia itu hanya milik Allah. Itu yang tidak boleh di situ, yang menyebabkan dia masuk neraka. Qarun contohnya. Qarun itu fakharaja ala qaumihi fi zinati. Dia ini jalan-jalan di masyarakatnya itu sambil bergaya menunjukkan kekayaannya, menunjukkan kemewahannya, menunjukkan perhiasannya. Tujuannya apa? Untuk takaburnya itu, sifat kibernya itu muncul. Sehingga dicaci, dicela oleh Al-Quran. Umpama ada tokoh agama atau tokoh masyarakat datang. Atau ada ustadz, lalu ada santri yang salaman. Kok tidak cium tangan, kok hatinya merasa gelo, ya opo sarek gak cium tangan. Itu juga berbahaya, berarti ada sifat kiber dalam diri orang tersebut. Na'udzubillah. Ini harus betul-betul menjaga. Karena kalau kita lihat di antaranya Imam Al-Ghazali itu pernah mengangkat satu ayat yang ayat tersebut dalam surah Al-Ahqaf ayat 20 itu kalau tidak salah. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Nanti itu di akhirat. Itu orang-orang kafir itu dihadapkan pada neraka, dihadapkan itu untuk segera akan dimasukkan. Kan sebelum masuk kan menghadap dulu. Lalu dikatakan kepada mereka, "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Engkau telah menghabiskan kenikmatan rizki yang baik-baik itu di dunia dan engkau menikmati itu. Ya, ini bahaya ini. Imam Al-Ghazali itu memang beliau menyatakan bahwa memang ayat ini itu disebutkan wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Tetapi
boleh jadi ayat ini tidak hanya untuk orang kafir, tapi orang mukmin, untuk perenungan kita. Jangan sampai kalau kita ini mendapatkan fasilitas, disebut tokoh masyarakat, disebut ustadz, lalu kemudian kita menikmati itu, kita sok-sokan, lalu memunculkan sifat kiber dalam diri kita. Ini yang berbahaya di sini. Ini yang bisa memunculkan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka. Kenapa? Karena sudah ada sifat sombong dalam diri orang tersebut. Ini yang harus kita asah, jangan sampai itu muncul. Ya. Itu masuk itu tadi. Salaman lalu dia menikmati, oh ini saya, ini saya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi dijelaskan mulai dari ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Para mustami'in mustami'at rahimakumullah, para musyahidin musyahidat yang bergabung di Google Meet, para santri Bait Al-Qur'an dan asatid rahimakumullah. Lalu lanjutannya, ini 6 ayat pertama. Jadi 3 ayat pertama ini mulai dari wailul lil mutaffifin, lalu dijelaskan siapa orang yang berbuat curang itu apa. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Tadi sudah saya jelaskan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Di ayat ke-7 ya, di ayat berikutnya Allah menyatakan dalam firman-Nya kalla. Ya, kalla itu maknanya sekali-kali tidak, sekali-kali jangan begitu, ndak begitu. Tapi tujuan kalla itu sesungguhnya untuk menafikan apa yang mereka lakukan itu yang berupa kecurangan, berupa kedustaan, berupa pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Itu semua dilarang. Ojo ngono tala. Ojo ngono. Kenapa? Innal fujjar kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya ojo dibaleni maneh lah. Kalau orang Jawa mungkin bilang begitu. Sudahlah, hentikan, jangan diteruskan. Ojo ngono. Kenapa? Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan amal orang-orang yang durhaka itu benar-benar tersimpan di dalam sijjin. Ya. Jadi sijjin itu memang kalau catatan buruk dinamakan sijjin. Nah, nanti kita bahas apa itu sijjin. Tapi sekarang kita lihat dari inna kitabal fujjar. Kitab itu adalah kan nanti ada ayat kitabum markum, yaitu kitab yang sudah ditandai, sudah ditulisi lengkap. Ini catatan amalnya siapa dan tidak bakal ketukar. Kalau dalam surah Al-Isra itu Allah menyatakan dalam firman-Nya, Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu, bukumu wocon, catatan amalmu yang kitabum markum itu. Cukup hari ini catatan itu engkau menjadi hasiba, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup bagi dirimu itu. Itu sudah menggambarkan semuanya itu. Itu sebagai hasib, ya, yang menghitung untuk melihat kembali apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Fujjar, nah ini yang menarik. Ada ungkapan fajarah dari fajir, fajarah. Kalau fajir orang yang melakukan melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan kedurhakaan. Fajarah ini bisa bentuk jamaknya. Lalu fujjar wazannya fu'al, ini menunjukkan bentuk mubalaghah. Mubalaghah itu fu'al, itu menunjukkan benar-benar kedurhakaannya itu nemen. Kan makna fajaro yang derivasinya dari fa, jim, ro, itu makna aslinya memecah atau membelah. Sehingga kalau dikatakan fujar atau fajir, orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kedurhakaan, kenapa kok akar katanya memecah atau membelah? Karena orang tersebut membelah, merobek-robek, memecah ajaran agama yang benar.
Jadi ajarannya tidak boleh melakukan kecurangan, kok dia curang berarti dia dengan sengaja merobek ajaran agama. Maka disebut fajir, fujar. Kan begitu. Ala inna kitabal fujar lafi sijjin. Nah nanti dijelaskan sijjin itu apa? Wa ma adraka ma sijjin, kitabum markum. Hanya begitu penjelasannya. Kalau kita lihat dari akar kata, sijjin itu dari sajana. As-sijin. Apa maknanya sajana? Sajana itu maknanya memenjarakan. Ya? Atau menyempitkan. Kalau penjara apa? As-sijin. Nabi Yusuf itu pernah daripada dia menuruti ajakan Zalikha atau Zulaikha, bagi saya lebih mulia dan saya lebih suka untuk masuk ke dalam penjara. Saya lebih baik difitnah asalkan saya tidak berbuat zina dengan perempuan yang namanya Zulaikha, yang sudah ketika itu Yusuf dikancingi, dijebak di dalam satu kamar, dia tidak bisa keluar. Dan di ayat itu kan Yusuf mengatakan qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya. Mimma yad'unani ilai. Jadi dia lebih senang di penjara. Inilah keteguhan Yusuf. Kenapa kok penjara itu disebut as-sijn? Karena dia sempit, dia dipenjarakan di situ. Karena sajana memenjarakan itu. Karena penjara itu luasnya ya hanya berapa kali berapa, itu kalau sisi zahirnya. Tapi orang yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan atau penjara itu, maka kalau orang itu normal dan orang baik, orang biasa ya, itu merasa terkungkung, merasa sempit. Dia tidak bisa beraktivitas, tidak bisa keluar kemana, tidak bisa. Padahal manusia itu salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita yang luar biasa harus kita syukuri, itu adalah anugerah kemerdekaan. Kalau orang terpenjara, jiwanya terpenjara, ini yang berbahaya ini. Ya. Orang sumpek itu karena merasa jiwanya terpenjara. Nah, sekarang kita lihat. Sijjin, kenapa disebut lafi sijjin? Karena kitab atau tulisan amal bagi orang-orang yang melakukan kedurhakaan, ya, itu menjadikan sebab penahanan dan penyempitan di dalam neraka. Makanya disebut lafi sijjin kitabnya itu. Karena nanti dari sebab ini, sijjin ini menyebabkan orang itu masuk neraka. Orang yang di neraka itu tidak ada yang merasa tidak terpenjara, pasti terpenjara karena tidak bisa bebas. Mau ngapain, siksa datang lagi, sudah lengkap. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab, naudzubillah. Mau lari, kakinya dikerangkeng, diikat, balik lagi, siksa lagi. Tidak bisa. Beda dengan penduduk surga. Kalau penduduk surga, bebas. Dia bisa minum apapun, bahkan bisa milih. Orang tuh kalau sudah punya kebebasan dan ada pilihan, itu nikmat sekali. Orang tidak punya pilihan, itu termasuk terpenjara. Ya, termasuk ketika, naudzubillah, orang yang berada di neraka. Ya. Jadi kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Ya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, adakah sesuatu yang dapat memberitahumu apa itu sijjin? Jadi wa ma adraka itu makna asalnya begitu. Tapi kalau kita lihat dalam terjemah-terjemah itu diringkas saja sehingga menjadi tahukah kamu apa itu sijjin? Padahal itu ada enggak sesuatu yang bisa memberitahu engkau sijjin itu apa? Berarti kan lebih jauh lagi nih. Jadi enggak langsung kamu ngerti enggak, tahu enggak sijjin itu apa? Enggak. Kalau itu kan tanya ke yang bersangkutan. Ada enggak sesuatu, boleh jadi makhluk ya yang lain, bisa orang, bisa yang lain, yang bisa memberitahumu sijjin itu apa? Loh, ini kan berarti lebih luas tingkatannya. Setiap Allah menjelaskan, setiap Allah mengangkat firman-Nya dengan wa ma adraka. Ini kesan ulama yang pertama, itu adalah sesuatu yang tidak terjangkau oleh nalar. Dan setiap wa ma adraka
itu ditambahi penjelasan. Walaupun penjelasan itu pasti nalar kita tidak bisa menjangkau. Ini keimanan yang berbicara, hati. Allah hanya menjelaskan kitabum marqum. Ya, kitabum marqum yaitu kitab yang berisi catatan amal yang marqum, yang tertulis. Kalau kita lihat bahasa Arab, rokmun itu kan nomor. Kalau markum berarti dinomeri. Kalau sudah dinomeri berarti sudah ditandai. Kalau sudah ditandai, maka tidak mungkin tertukar antara catatan orang yang baik dan orang yang buruk. Bahkan catatan si A, Ahmad, Muhammad, Yazid, Zaid, itu tidak bakal tertukar. Karena jelas dikatakan kitabum markum. Kalau kita di dunia ini kadang bisa tertukar. Ada orang yang tidak melakukan kejahatan, dituduh melakukan kejahatan. Dibikinlah berita acara pemeriksaan BAP. Dia dituduh, difitnah, bukti bisa dicarikan. Itu bisa tertukar dan bisa dihukum. Tapi ketika di hadapan pengadilan Allah, maka semua catatan amal kitabum marqum, yaitu sudah dinomeri, ditandai dan tidak mungkin tertukar. Atau ada mufassirin yang memahami marqum itu apa? Ini ditandai sehingga langsung terlihat keburukannya. Apalagi ini konteksnya terkait dengan kitabal fujjar, yaitu catatan amal bagi orang-orang yang melakukan kedurhakaan. Maka di situ kitabum marqum. Ya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nanti orang baik juga begitu. Nanti kalau kita lihat di ayat 20. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum. Ya, lanjutannya tapi ada. Lah kitab yang marqum ini apa kaitannya? Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Karena gara-gara catatan amalnya ini buruk semua, banyakkan buruknya, maka ya celaka. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Sementara kalau orang baik nanti dikatakan dalam ayat 20-21 kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Difasilitasi, disuguhi, disaksikan oleh para malaikat. Ya begitu, dilayani. Itu kalau orang-orang baik. Tapi kalau orang-orang buruk apa? Kitabum marqum wailu yauma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Ternyata ini sudah 1 jam lebih sedikit. Dan ini kita baru sampai pada ayat yang ke 9, tapi tidak masalah. Nanti insya Allah. Ini kalau kita paksakan sampai ayat 17 bisa sampai 2 jam ini. Jadi ini baru sampai ayat 9. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Saya kira itu mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladzina astafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idnik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sami-sami. Saya kembalikan ke Ustaz Lisin. Sudah atau ada yang perlu disampaikan? Terima kasih kita sampaikan banyak terima kasih kepada beliau Ustaz Hashim yang senantiasa istiqomah membina kajian sosial di Badan Tuhan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan pada kita semua, diberikan keberkahan ilmu, manfaat, barokah. Amin, amin. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih kepada semuanya yang
berkenan dan istiqomah hadir dalam kajian tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tenun pamit nggih.